Baik, insya Allah kita langsung mulai saja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Suherman yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk bersilaturahim melalui Zoom online pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah topiknya adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Tanpa memperpanjang waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Baik, syukuran Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Pak Arif ya? Jelas, Ustaz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di waktu Indonesia, mungkin teman-teman di sana ini tepatnya sore hari ya, Pak Arif ya. Sudah berbuka Ustaz maghrib. Masya Allah. Di New Zealand sudah selamat berbuka. maghrib. Ya, mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah puasanya pada hari ini teman-teman senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati berbagai macam fasilitas kehidupan yang telah diberikan. Yang dengan itu akhirnya kita paham sejatinya hidup kita bukanlah untuk hidup. Hidup kita juga bukan menunggu kematian, tapi hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam setiap ikrar, di setiap sholat kita selalu menyampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, kemudian mati, bahkan seluruh rangkaian dalam setiap aspek kehidupan kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kita terus juga bermohon mudah-mudahan seluruh rangkaian dalam setiap aspek kehidupan kita seluruhnya Allah terima dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, begitu juga orang-orang yang senantiasa istiqomah melanjutkan estafet dakwahnya, orang-orang yang istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan kita terus bermohon mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan melalui lisannya akan jadi bentuk syafaat bagi kita nantinya. Kaum muslimin wa muslimat yang berada di Auckland, khusus Pak Arif yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya. Insya Allah esensi daripada silaturahmi kita walaupun secara virtual, namun tidak mengurangi daripada esensi dan substansi daripada silaturahmi itu sendiri, karena esensi daripada silaturahmi yang seutuhnya itu tidak lain adalah bukan saat kita bertatap muka seperti ini, bukan saat kita bisa bertemu secara langsung dengan cara berjabat tangan, bertatap muka, tapi esensi daripada silaturahmi yang sesungguhnya tidak lain adalah semenjak kita selesai dari tempat ini atau berpisah secara virtual, apakah kita masih connect? Karena silah itu sendiri diambil dari akar kata wasalaya silusillatan, connecting. Ar-rahim itu yang diambil dari akar kata rahima yarhamu. Maknanya tidak lain adalah ada satu anatomi dalam tubuh seorang wanita itu yang mengambil nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, man wasaltuhu, maka akan aku sambung dia. Siapa yang menyambungnya maka akan aku sambung.
Maka tidak salah ketika kita mencoba untuk bermohon kepada Allah agar silaturahmi kita tidak hanya sebatas secara virtual, tapi lepas daripada kajian ini kita pun masih terkoneksi. Tapi koneksi kita ubah, bukan hanya untuk bisa bertemu, tapi juga kita senantiasa saling mendoakan dan membasahi lisan kita dengan doa-doa terbaik di antara kita, terutama saya baru kenal dengan Pak Arif, insya Allah lewat doa-doa terbaik selalu kita sampaikan, mudah-mudahan tidak hanya saja di tempat ini, tidak saja secara virtual, Allah himpun kita dengan silaturahmi, tapi juga insya Allah akan himpun kita silaturahminya kelak nanti di akhirat. Amin, amin, insya Allah Ustaz. Saya ke depan ini 1 jam justru banyak ngomong, banyak salah nanti Pak Arif. Dan itulah yang menyebabkan saya berada di satu tempat yang paling rendah di akhirat. Tapi karena saya mengenal Pak Arif dan Pak Arif mengenal saya walaupun sepintas, dan Pak Arif mendapatkan satu ketempatan yang paling tinggi kelak di akhirat sana, justru Pak Arif lah yang bisa membantu saya. Maka tidak salah ketika ada satu ayat mengatakan lam addakhil fulanan qalila. Ternyata sahabat satu dengan sahabat yang lainnya itu bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kelak di akhirat. Makanya tengok kanan kiri kita, depan belakang kita, inilah sahabat-sahabat terbaik kita, inilah saudara-saudara terbaik kita. Dan Pak Kiai saya selalu mengatakan, dimanapun umat Muhammad SAW itu berada, kita menjadi tanggung jawab kita untuk senantiasa menyambung silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi kita ini senantiasa selalu terjaga dalam bingkai ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wataniyah, dan bahkan ukhuwah syariah. Baik, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik tema yang akan kita kaji pada kesempatan siang hari ini karena ini berkaitan dengan diplomasi Hudaybiyah, yang mana sampai ada satu surat khusus Allah turunkan terkait dengan perjanjian Hudaybiyah atau diplomasi daripada Hudaybiyah itu sendiri. Bahkan ending daripada perjanjian Hudaybiyah itu nanti di ayat 28 dan 29-nya dari Quran surah ke-48. Surah 48 itu adalah surah Al-Fath. Di awal ayat memang Allah sudah memberikan satu informasi kepada kaum muslimin, inna fatahna laka fatham mubina. Suatu saat dalam waktu yang sangat singkat, kaum muslimin ini akan mampu menaklukkan kota Mekah atau mampu membebaskan kota Mekah. Makanya di situ kalimat futuhat, nanti kan kita akan dapatkan istilah kata Fathu Makkah atau Futuhat Makkah. Saya kurang tepat ketika kalimat futuhat atau fathu ini diterjemahkan dengan makna ekspansi. Kalau ekspansi itu kan konotasinya ya peperangan dan bahkan ada di dalamnya pembunuhan dan sebagainya. Ya, tapi kata futuhat di sini lebih tepatnya adalah pembebasan. Karena nanti banyak di antara kaum musyrikin yang ada di kota Mekah yang memang mereka begitu benci terhadap Rasulullah SAW, yang termasuk juga tidak hanya sedikit berhala yang ada di kota Makkah tersebut, itu yang akan nanti dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi bagi mereka yang ingin keluar dari kota Makkah, itu pun juga diberikan perlindungan oleh Rasulullah SAW. Makanya lebih tepat kata fathu atau futuhat itu jangan diartikan sebagai ekspansi, tapi makna yang lebih tepat adalah pembebasan kota Makkah itu sendiri. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya izin share screen ya, Pak. Silakan Ustaz, sekarang Ustaz jadi co-host. Baik, syukran Pak Arif. Saya mohon maaf, ini baru banget jadi materinya. Mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya, bisa diambil pelajarannya, dan senantiasa menjadi keberkahan, terutama buat saya yang menyampaikan dan kita semuanya yang mendengar. Ini materi kita, yaitu diplomasi Hudaybiyah. Tadi saya sampaikan bahwa
pengertian daripada diplomasi itu jangan sampai terjebak juga dengan definisi-definisi. Karena banyak di antara kita yang terjebak dengan definisi. Jadi kita pahami dulu istilah kata diplomasi itu. Diplomasi itu tidak lain, intinya adalah memberikan keuntungan tidak hanya sepihak. Jadi ada perjanjian yang diaktualisasikan, tapi menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kalau ada di antaranya keuntungan yang hanya dihasilkan oleh satu pihak, itu bukan diplomasi namanya. Makanya nanti kita akan dapatkan isi daripada diplomasi Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah itu bukan hanya menguntungkan orang-orang kaum musyrikin Quraisy, tapi juga nanti akan menguntungkan di antaranya adalah kaum muslimin. Walaupun pada saat itu Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk Ali bin Abi Thalib, itu pun juga tidak yakin. Ini justru melecehkan Islam. Ini justru membuat Islam ini merasa tertindas. Nah, disitulah akhirnya diturunkan satu ayat terbaik dalam Quran surah ke-48 tadi saya sampaikan ayat 28 sekaligus ingin menegaskan wa kafa billahi syahida pada ujung ayat tersebut. Jadi saat Rasulullah SAW sampaikan, apakah engkau tidak yakin terhadap isi perjanjian ini, wahai Umar bin Khattab? Walaupun kalau kita lihat secara detailnya isi perjanjian daripada Hudaybiyah ini kan sebetulnya merugikan Islam. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, seakan-akan tidak percaya, ya benar nggak sih Muhammad itu Rasulullah gitu. Karena kenapa? Karena kok tidak berpihak kepada Islam, karena kok tidak malah justru tidak terpancing ketika nama beliau itu nanti akan dihapus dalam isi perjanjian tersebut. Ya, di sini ternyata Rasulullah SAW luar biasa mengajarkan kembali kepada kaum muslimin, nah terutama kita khususnya, karena nanti di ayat 29 itu memberikan pesan kepada pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad atau yang merasa mereka mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka minimal walladzina ma'ahu. Ya, kata ma'ahu di sini nanti pada ayat 29 dari Quran surah 48 itu bukan ma'ayah lil'am sifatnya, tapi ma'ayah lil khas. Kalau ma'ayah lil'am, ya semua manusia itu pasti akan dipantau sama Allah. Tapi nanti ada ma'ayah lil khas. Ma'ayah lil khasnya itu seperti apa? Ya ma'ayah lil khasnya itu bagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalkan ma'ayah lil khas, kita akan dapatkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kan pernah terjebak di satu tempat yang sangat sempit. Ya, kemudian beliau di Gua Sur tepatnya. Kalau kita masuk Gua Sur itu Pak Arif, ya kalau ukuran tubuh saya itu mungkin muat satu orang. Mungkin kalau ukuran Pak Arif itu bisa dua, ya bisa dua orang. Berarti saya 1:2 ini. Nah, ketika masuk Gua Sur itu, kemudian sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, andai saja orang kafir Quraisy kepalanya menunduk ke bawah, kita akan ketahuan dan kita akan dibunuh. Nah, disinilah akhirnya ma'iyah lil khas itu hadir bersama Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mengira kita di dalam ini hanya berdua saja? Wallahu ma'ana. Nah, beliau menyampaikan Allah bersama kita. Nah, berarti di sini ma'iyah lil khas. Jadi terkait orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika disampaikan ada ma'iyah lil khasnya, mereka bertambah keyakinannya. Makanya pada saat sahabat Umar bin Khattab mengatakan, betul nggak sih Muhammad ini seorang nabi? Betul nggak sih Muhammad ini seorang rasul? Kok sampai isi perjanjian Hudaybiyah itu tidak berpihak kepada Islam, diam-diam saja. Justru tidak memiliki sumbu yang pendek gitu ya. Artinya orang Islam Nabi Muhammad itu kok tidak marah pada saat itu namanya dirubah. Nah, namanya kan nanti isi perjanjiannya itu tidak lain adalah Muhammad seorang rasul itu akan diubah. Artinya diubah menjadi apa? Diubah menjadi Muhammad bin Abdillah gitu. Karena mereka orang musyrikin Quraisy itu tidak mengenal Muhammad itu utusan Allah dan sebagainya. Nah, tapi hanya mengenal Muhammad ya putranya Abdullah, maka ditulis dalam isi perjanjiannya itu tidak lain adalah Muhammad putra daripada Abdullah. Nah, di situ walaupun sahabat-sahabat mendengar informasi tersebut,
ya banyak di antara sahabat-sahabat yang merasa terpancing emosinya. Kok saya punya nabi merasa terlecehkan? Kok saya punya agama merasa tertindas di sini? Disinilah akhirnya akhlak seorang rasul, akhlak seorang pemimpin tidak memiliki sumbu yang pendek. Ini banyak sekali di antara kita. Islam ini kan sekarang sebagian kecil di antara orang Islam yang hanya memahami ayat ya tekstualitasnya saja, tidak berdasarkan konteks gitu ya. Makanya saya sampaikan untuk memahami agama itu kita tidak cukup dengan batasan nusus saja. Nusus itu teks-teksnya. Karena kenapa? Karena akan melahirkan pemahaman yang fundamentalis. Sebaliknya ketika kita memahami agama, jangan hanya berpatokan kepada maqasid syariahnya saja, karena nanti akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang liberalis. Ya, maka Islam itu mengkombin antara nusus dan maqasid syariahnya itu sendiri. Makanya penting untuk memahami teks-teks Al-Quran itu yang melalui perantara ulama-ulama kita. Karena banyak di antara kita yang langsung memahami ayat-ayat Al-Quran itu sumbernya ya karena instan sekarang ingin serba cepat, mereka hanya tinggal mengklik, akhirnya muncul informasi-informasi. Ya, salah satu di antaranya berguru kepada Syekh Google, berguru kepada Sayyid YouTube, gitu ya. Kita punya ulama besar namanya Sayyid Qutb diubah menjadi Sayyid YouTube sekarang, Pak Arif. Makanya tidak heran di antara mereka yang memahami tidak berguru secara langsung, ini akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang paradoks. Maka pantas saya katakan ilmu itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya zikir, ilmu itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya guru. Sebab kenapa? Karena akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang paradoks. Nah, terkait tadi ketika ayat 28 menggambarkan, memberikan pesan kepada sahabatnya, wa kafa billahi syahida. Umar, engkau belum yakin juga kalau aku ini seorang rasul gitu. Bukan seperti itu, wahai Rasulullah, kata Umar. Kenapa engkau diam saja ketika dilecehkan seperti ini? Loh, tidak ada unsur pelecehan di dalamnya. Nabi meyakinkan kepada sahabat Umar, selama esensinya itu sama dan substansinya sama, umat Islam jangan terpancing. Sedikit-sedikit, kemudian emosi, kemudian meluapkan emosionalnya, ya itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Andaikan Rasulullah pada saat itu terpancing emosinya, Allahu Akbar, saya yakin Islam ini tidak akan bisa terdengar, bahkan hanya sebatas informasi saja. Oh, dulu pernah ada Islam, ya, dan saya yakin tidak akan pernah sampai ya Islam itu menyebar di wilayah Jakarta, menyebar di wilayah Melbourne dan sekitarnya. Andai Rasulullah pada saat itu memiliki sumbu yang pendek. Makanya ditegur oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadhan ghalizal qalbi dan fadlu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Masya Allah, ini menarik sekali. Sifat karakteristiknya Rasulullah itu tidak lain adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat itu apa sih sebetulnya? Kira-kira Pak Arif, yang Pak Arif tahu tuh rahmat apa, Pak Arif, kira-kira? Rahmat itu apa? Belas kasihan Allah dan ya petunjuk Allah lah, atau apa? Kontrolnya Allah. Kontrolnya Allah, Masya Allah. Jadi kita akan dapatkan tafsir yang tepat itu dalam Quran surah kedua ayat 157 ya. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah. Jadi rahmat itu tidak lain adalah solusi. Jadi Nabi Muhammad itu keberadaannya solusinya bukan umat manusia saja, tapi illa rahmatan lil alamin, gitu kan? Tapi semua makhluk. Ya termasuk dalam diplomasi Hudaybiyah ini ternyata Nabi Muhammad ya hadir itu sebagai solusi. Jadi tidak pernah saya dapatkan Nabi Muhammad keberadaannya dimanapun dia berada, dimanapun dia ada, itu tidak pernah melahirkan solusi. Justru keberadaan beliau itu ternyata sebagai solusi. Nah, disinilah penting bagi kita. Satu contoh saja saya katakan, misalkan Amerika Serikat yang sampai saat ini sering berganti presiden, berkali-kali ganti presiden, namun belum bisa menghadirkan, belum bisa memposisikan dirinya sebagai pemberi solusi. Ya, sampai saat ini kan rasisme muncul di kalangan masyarakat
kulit hitam dengan si kulit putih. Bahkan si kulit hitam itu belum punya tempat gitu ya, yang layak setara dengan si kulit putih. Bahkan di Jepang juga sama, teman-teman Jepang. Bahkan mereka mengatakan ia tidak pernah terlahir dari nasab orang Jepang itu si kulit hitam. Bahkan si kulit hitam itu punya panggilan tersendiri dari si kulit putih itu, kalau nggak salah namanya gaijin, itu panggilan kehinaan bagi si kulit hitam. Nah, sementara di Inggris sendiri itu pun juga kita mengenal rasisme itu muncul juga ternyata di Inggris. Bahkan mereka mengatakan nggak pernah terlahir yang namanya si kulit hitam itu di wilayah Inggris, dan bahkan punya panggilan tersendiri buat si kulit hitam itu namanya Yankes. Ya. Nah, hampir rasisme muncul, rasialisme muncul, tapi ketika Nabi Muhammad hadir itu la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada yang membedakan antara orang Arab, ya, orang si kulit putih, si kulit hitam. Yang membedakan di antara mereka tidak lain adalah takwanya. Jadi di sini mengajarkan tidak ada rasisme dan rasialisme. Tidak ada yang membedakan kecuali tidak lain adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Nabi diingatkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi tidak memiliki sumbu yang pendek. Andaikan kau memiliki sumbu yang pendek, Muhammad pada saat diplomasi Hudaybiyah itu, ya selesai Islam pada saat itu. Tapi justru engkau memaafkan mereka. Ini karakteristik Nabi Muhammad. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Enggak cukup di situ wastaghfir lahum, tapi memberikan ampunan untuk mereka. Masya Allah. Saking mulianya. Makanya puncak dari sebuah iman dan Islam itu tidak lain adalah ihsan. Kalau di khutbah Jumat kita selalu diingatkan, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Al-'adl itu artinya adil. Contoh misalkan Pak Arif selesai dari kajian ini keluar rumah, kemudian mengendarakan kendaraan, tiba-tiba ada yang menyalip, ya salip lagi, itu namanya adil, itu Pak Arif. Tapi adil itu bukan itu yang diinginkan oleh Allah, tapi ada yang melampaui adil, namanya ihsan. Itu. Kalau ada yang menyalip, ya berikan sesuatu yang terbaik, itu namanya ihsan. Itulah sikap Rasulullah SAW pada saat itu, tidak hanya memaafkan, tapi juga memberikan ampunan untuk mereka, Insya Allah. Ya itu pun juga harusnya melekat kepada umat Islam. Walladzina ma'ahunya di sini, ya yang merasa mengakui dirinya sebagai umatnya Muhammad, ya harus karakteristiknya seperti Nabi Muhammad. Nggak mudah terpancing, ya nggak mudah terprovokasi, apalagi sekarang karakteristiknya sangat mudah terprovokasi. Ada isu-isu karikatur, terprovokasi. Bolehlah, artinya di sini jangan sampai terprovokasi dengan menjalankan sikap-sikap feodal dan sebagainya, fundamental dan sebagainya. Ini kan yang tidak dianjurkan sebetulnya dalam Islam. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik saya sampaikan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperkenalkan misinya, ya sesungguhnya itu lebih banyak ditentukan oleh kekuatan dan keunggulan diplomasi. Jadi salah betul kalau ada yang menilai ya Islam datang itu ya bil harb, dengan perang, Islam datang itu dengan pedang, gitu ya. Bukan berasal dari kekuatan bala tentara. Ya kalau diukur bala tentara yang kita miliki, ya mohon maaf, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pada saat itu nggak sebanding, ya. Termasuk perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, itu jumlahnya cuma 313. Kemudian ketika Islam sudah menguasai wilayah Madinah, dan pada saat ingin kembali ke wilayah Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji, yang ikut bersama Nabi itu jumlahnya terhitung cuma 1.400-an. Dan itu jumlah yang nggak sebanding ketika melihat kaum musyrikin yang ada di kota Mekah yang sudah mulai mempersiapkan diri nih. Walaupun pada saat itu Rasulullah SAW ingin masuk kota Mekah tepat di bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu 3 bulan hurum dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, yang satunya terpisah namanya Rajab. Mereka kan punya komitmen, jangan ada lagi permusuhan di antara kita, jangan ada lagi peperangan di antara kita. Kita menjaga yang namanya kedamaian di bulan-bulan hurum. Tapi karena
memang kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad, pesan para sahabat-sahabatnya pada saat itu, mereka justru tidak mengenal lagi istilah kata bulan hurum. Biarlah bulan hurum ini menjadi bulan pertumpahan darah karena kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, tepat pada saat itu kan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, Rasulullah SAW ingin masuk ke wilayah kota Mekah, itu pun bukan semata-mata nafsu beliau yang berbicara, karena beliau itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah haji yang mana tidak hanya sendirian, tapi mengajak kepada para sahabat-sahabatnya untuk ikut serta menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, jadi Rasulullah SAW itu ya lebih menonjol sebagai diplomat ya ketimbang seorang jenderal dalam peperangan. Meskipun ya memang semasa di Madinah Nabi diharapkan sejumlah peperangan dan beberapa kali diantaranya memimpin langsung peperangan tersebut, tapi bukan menunjuk kepada bahwa Rasulullah itu adalah lebih mendominasi konteksnya jihad di situ bukan jihad militeristik ya, tapi justru jihadnya tidak lain adalah jihad non militeristik. Gitu. Makanya hati-hati memahami konsep jihad sekarang itu. Kalau sekarang jihad diartikan sebagai militeristik, Masya Allah, ini sudah sangat jauh pemahamannya. Tapi sekarang itu jihadnya bagaimana mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Itu definisi jihad yang mungkin secara bahasa saya mengartikannya seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya jihad militeristik. Tapi jangan diartikan lagi. Kemudian sekarang jihadnya perang pemikiran. Akhirnya mereka morality hazard, ya, Pak Arif. Terutama di bulan Ramadan. Ya. Ustadz itu kan jihadnya perang pemikiran gitu ya, maka boleh ustadz-ustadz itu mendapatkan zakatnya gitu ya. Ini morality hazard namanya. Ya, saya mengatakan nggak pantas lah seorang ustadz menerima zakat kecuali ustadz itu terindikasi miskin atau enggak fakir. Ya, itu yang menjadi skala prioritas dalam mustahik. Karena nanti banyak di Ramadan itu yang ya memiliki mental hazard, morality hazard. Baik, latar belakang permasalahan terjadinya diplomasi Hudaybiyah ini yang pertama tidak lain adalah kerinduan kaum muslimin ya untuk menengok tanah airnya dan keinginan sahabat baik dari kaum Ansor maupun Muhajirin ya untuk dapat menunaikan ibadah haji. Makanya nanti di situ terjadi satu bai'ah yang dinamakan dengan bai'atur ridwan. Jadi sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu, maka Rasulullah mengajak kepada kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Siapa di antara mereka yang betul-betul setia gitu ya, dalam kondisi terdesak, terhimpit, jumlahnya yang sangat sedikit, nah ini perlu membaiat gitu. Ya, ini pun juga menjadi satu keunggulan. Kelak nanti kenapa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan jumlah yang sedikit, melihat lawan itu lebih banyak, bagaimana satu-satunya jalan? Karena nanti banyak di antara orang-orang munafik itu muncul, oh kalau saya ini dalam keadaan seperti ini lebih baik saya ikut ke sana saja, saya pro ke sana saja. Justru Nabi mengajarkan, oh inilah saatnya untuk melihat siapa di antara mereka yang betul-betul konsisten, siapa di antara mereka yang betul-betul setia. Ya, karena untuk menghadapi lawan seperti ini dibutuhkan kesetiaan. Tidak cukup kesetiaan, tapi juga persatuan pada saat itu. Makanya persatuan itu kan gerbang utamanya adalah kesetiaan. Makanya dibangun dulu kesetiaan di antara kalangan sahabat. Walaupun nanti banyak di antara kalangan kaum Ansor Muhajirin yang mental. Ya, di antaranya kaum munafik di situ ya. Ketika Rasulullah SAW mengawali bai'atur ridwan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu memang pernah bermimpi pergi bersama dengan para sahabatnya ke Mekah dan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Ya, tapi ini lagi-lagi didasari karena memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah waktunya. Nah, kadang kita ini suka jangankan kita ya, walaupun posisi kita pada saat itu bersama Rasulullah, Masya Allah, saya pun nggak bisa mengukur pola pikirnya Rasulullah. Satu contoh misalkan dalam keadaan, beliau itu kan pernah dalam keadaan lapar, 3 hari nggak makan, tiba-tiba menyampaikan kepada sahabat Umar, suatu saat kita akan mampu menaklukkan Persia.
Sampai Umar bin Khattab itu mengukur dengan akalnya, ini kok sempet-sempetnya mikir, sampai menaklukkan Persia, mikir makan aja belum tentu bisa, apalagi sampai memikirkan menaklukkan Persia. Nah, akhirnya untuk meyakinkan beliau, para sahabat-sahabatnya bagaimana? Ya, wa kafa billahi syahida. Itu terdapat pada ayat 28, ya, ujung ayat 28 dari Quran surah Al-Fat tadi. Memang belum yakin juga engkau wahai Umar. Gitu. Kalau kau belum yakin, udah cukup Allah saja menjadi saksinya. Nah, tapi sahabat kalau sudah Rasul berkata demikian, sudah mereka keyakinannya tambah, ya, keyakinannya justru bertambah, bukan mengendorkan kita. Makanya selalu kita beri motivasi buat para peserta didik kami, ya punyalah cita-cita besar, bermimpi besar. Artinya bermimpinya saya masuk perguruan tinggi yang munafik, gitu. Insya Allah saya akan masuk. Walaupun nanti di situ ada teman kita yang kadang suka menjatuhkan, ya sekelas ente bagaimana mungkin bisa masuk perguruan tinggi ini. Tapi kan sampaikan kepada beliau, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang akan menjadi saksi. Ini menjadi bagian penting, pelajaran penting bagi kita. Ya. Baik, ini dilatar belakangi tidak lain adalah karena kerinduan Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya memang. Sekaligus memberikan pesan kepada kita, cinta terhadap tanah air itu, yaitu bagian daripada ajaran Rasulullah SAW. Ya, maka saya pantaslah menyampaikan ke Pak Arif. Ngapain sih lama-lama di sana, Pak Arif? Ya, karena cinta terhadap tanah air itu ya ajaran Rasulullah SAW. Ya, itu salah satu di antaranya. Makanya Nabi lebih lama hidupnya itu ketika di kota Mekah, tanah kelahirannya. Walaupun memang pada saat itu banyak di antara kaum musyrikin yang mencoba untuk menghasut beliau, bahkan menghadang beliau. Kalau perlu ya jangan sampai ia kembali lagi. Akan geger ini kota Mekah kalau beliau kembali lagi. Gitu. Makanya nanti terjadi satu diplomasi perjanjian tersebut. Nah akhirnya karena berangkat dari dua latar belakang tersebut, maka berangkatlah kaum muslimin bersama Rasulullah SAW untuk masuk ke wilayah kota Mekah. Namun pada saat itu pemerintahan yang sudah dikelola oleh Rasulullah SAW yang ada di Madinah diserahkan terlebih dahulu oleh siapa? Oleh Abdullah bin Umi Maktum. Nah ini menjadi bagian penting juga bagi kita dan pelajaran penting. Tidak boleh dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kepemimpinan atau sebuah negara itu kekosongan pemimpin. Ya makanya butuh PLT gitu ya, butuh PLH, itu harus naik. Ya, kalau ketua atau pemimpin pertamanya nggak ada, ya maka harus dialihkan ke ketua duanya atau enggak pemimpin keduanya gitu atau wakilnya di sini. Makanya kalau kita lihat peristiwa Rasulullah SAW wafat, ya kemudian para sahabat itu yang mengurus jenazah beliau hanya sahabat Ali bin Abi Thalib dan cukup jeda beberapa hari juga ketika Rasulullah SAW wafat di hari Senin, kenapa kok dimakamkan pada hari Rabu? Ya karena yang mengurus jenazahnya Rasulullah itu hanya sahabat Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau, Fatimah Zahra. Sementara sahabat-sahabat yang lain bagaimana? Kenapa tidak ikut tidak ikut mengurus tajhiz jenazahnya Rasulullah? Ya karena sahabat-sahabat memikirkan ini kalau tidak diambil alih estafet kepemimpinan setelah Rasulullah ini akan kacau Islam dan bahkan tidak akan pernah berkembang. Makanya pada saat itu dibuatlah musyawarah siapa nanti yang lebih tepat untuk memimpin setelah Rasulullah SAW. Maka terpilihlah pada saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalilnya dari mana kok bisa terpilih beliau? Karena beliau itu pernah menggantikan posisi Rasulullah sebagai imam salat. Nah, makanya muncul satu kaidah al-imamatus sughra takunu bi imamatil kubra. Imam dalam sebuah wilayah kecil, taruh saja imam dalam sholat, itu berpotensi untuk bisa menjadi imam dalam sebuah wilayah. Nah, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq itulah yang pernah menggantikan posisi Rasulullah sebagai imam sholat. Yang detik-detik terakhirnya Rasulullah SAW itu akan menghadapi sakaratul mautnya. Walaupun memang sahabat-sahabat banyak di antara mereka yang Umar saja
Umar kemudian mengusulkan Utsman saja, Utsman mengusulkan Abu Bakar saja, Abu Bakar mengusulkan itu saja. Jadi di sini menjadi bagian penting kalau misalkan memang kita mengukur diri kita itu tidak mampu gitu ya untuk memimpin sebuah ya negara besar, apalagi wilayah ataupun organisasi. Kita ukur kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu, boleh kita mengusulkan seseorang. Jangan merasa paling mampu. Makanya disinilah artinya nanti muncul fantazirisa. Ya, kalau ada orang yang nggak mampu sebetulnya, kemudian dia merasa mampu, ya akhirnya fantazirisa. Kepada ahlinya diserahkan, akan tinggal tunggu. Ya, as-sa'ah itu menunjuk kehancuran sebetulnya. Sebagaimana nanti kita akan dapatkan yang namanya diksi as-sa'ah itu selalu diikat dengan istilah kata kiamat dan sebagainya. Yang kedua, 1.400 orang dari kaum Ansor dan Muhajirin dan sebagian kecil kaum musyrikin Madinah itu pun juga berangkat menuju kota Mekah. Ya, disinilah nanti kaum Ansor dan Muhajirin melakukan bai'atur ridwan. Maka muncullah di sini istilah kata sabiqunal awwalun min muhajirina wal ansariyin. Ya, kalau kita mengenal yang 10 sahabat as-sabiqunal awwalun itu, tapi nanti ada di kalangan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, disinilah yang menjadi keutamaan kaum Ansor dan Muhajirin yang ikut dalam bai'atul aqabah itu. Bai'atur ridwan ya. Itu ada sifat-sifat karakteristik yang sangat spesial yang ada dalam 1.400 dari kaum Ansor dan Muhajirin tersebut. Kemudian yang ketiga, ya turut serta dalam perjalanan beliau menuju kota Mekah itu yaitu istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Yang mana nanti Ummu Salamah itu mengusulkan, karena nanti 1.400 dari kaum Ansor dan Muhajirin, karena memang niatnya untuk menunaikan ibadah haji, maka mereka membawa hewan-hewan ternak, kambingnya itu dalam rangka al-hadiyu. Nanti kan dalam kurban untuk menunaikan ibadah haji ada istilah kata al-hadiyu. Ya. Nah, disitulah nanti mereka membawa kambingnya atau sembahan hadiyunya itu, ya karena memang niatnya untuk menunaikan apa? Menunaikan ibadah haji. Nah, tapi pada saat nanti ikut serta Ummu Salamah meminta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu meminta kepada para sahabatnya, yang 1.400 tadi dari kaum Ansor wal Muhajirin, baik karena kita ingin membuktikan bahwa kita ini akan menunaikan ibadah haji, maka harus disembelih dulu hadiyunya. Oh, di sini ternyata karena kekecewaan barangkali ya dari antara 1.400 sahabat itu, kenapa kok Rasul malah diem saja ketika isi perjanjian Hudaybiyah itu tidak malah justru menyudutkan Islam. Akhirnya tidak mau mendengarkan perintah Rasulullah di situ. Nah, barulah diusulkan oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan berlaku seperti itu. Ketika engkau itu meminta kepada para sahabatmu, sementara sahabat-sahabatmu tidak mendengarkan, maka penting dakwahnya itu tidak lisan, tapi apa? Dakwahnya bilhal. Akhirnya Rasulullah SAW itu mencontohkan, ini cara menyembeli atau cara mengkorbankan hadiyu kita. Karena pada saat itu mungkin di antara kalangan sahabat juga masih belum terima isi perjanjian daripada Hudaybiyah tersebut. Akhirnya Nabi meminta, ayo silakan kurbankan. Tapi pada saat itu nggak didengar ucapan Rasulullah oleh para sahabat-sahabatnya. Maka pada saat itulah Ummu Salamah, istri beliau, mengusulkan, contohkan dulu engkau yang harus mengkurbankan. Akhirnya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, barulah memberikan contoh bagaimana cara mengkurbankan tersebut. Nah, disinilah penting pelajaran ketiga yang kita ambil, lisanul hal afsahu min lisanil qaul, ya. Lisanul hal afsahu min lisanil aqwal, gitu. Atau dengan bahasa lain mengatakan, ya dakwah secara akhlak itu lebih baik, dakwah secara perilaku itu lebih baik daripada dakwah hanya sebatas ngucapin atau dakwah secara lisan saja. Ya walaupun memang dari sekian banyak lisan, ya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, jadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah itu ya kalimat-kalimat ucapan yang paling baik itu ya ucapan dakwah. Kemudian yang keempat, keberangkatan kaum muslimin ini
ternyata karena memang larangan kepada kaum muslimin membawa peralatan dan perlengkapan perang, ya kecuali sebilah pedang yang ditaruh di sarungnya. Nah, di sini membuktikan bahwa nanti dilihat oleh Khalid bin Walid, oh memang betul ternyata memang kaum muslimin yang Khalid bin Walid itu sebetulnya sudah mematai Rasulullah SAW, ya mengintai terlebih dahulu. Ini mau kemana sebetulnya pasukan Nabi Muhammad ini? Sampai setibanya nanti di Bir Ali, yang kalau sekarang itu namanya Bir Ali, ya itu namanya Wadi Al-Hulaifah itu. Makanya menjadi syarat bagi kita kalau kita mau mengambil mikot, di Bir Ali dilihat oleh sahabat Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam, yang mana beliau mengintai terus gerak-geriknya Nabi Muhammad. Ini mau kemana sih sebetulnya Nabi Muhammad yang jumlahnya ya cukup banyak, 1.400, tapi dihadang oleh Khalid bin Walid. Kalau memang terjadi pertumpahan darah pada saat itu, maka saya yakin jumlah umat Islam 1.400 pada saat itu dalam keadaan genting dan tidak bisa melawan. Karena kenapa? Karena ya memang niat mereka untuk ibadah, jadi tidak membawa peralatan perang, ya dengan perlengkapan perang, kecuali memang hanya sebatas sebilah pedang saja di situ. Makanya nanti sebilah pedang itulah yang menjadi argumen tatkala di antara kaum musyrikin itu diplomatnya mengutus untuk menghadap Rasulullah SAW. Salah satu di antara diplomatnya itu kan ada yang buta, ya, yang kemudian ingin mencoba untuk menarik jenggotnya Rasulullah itu, tapi di tepis tangan diplomat kaum musyrikin tersebut, ya dengan sarung pedang, ya, yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Setiap dia ingin menyentuh jenggot Nabi, maka ditepislah dengan sebilah pedang atau sarung pedangnya itu. Ya, jadi hanya sebatas perlengkapan yang secukupnya, hanya berupa sebilah pedang saja yang kemudian ditaruh di sarungnya. Ini keberangkatan kaum muslimin yang akhirnya perjalanan ketika mereka menuju ke Mekah sekitar 1.400 dari kaum Ansor dan Muhajirin itu menuju tempat Zu Al-Hulaifah. Yang tadi saya sampaikan, Zu Al-Hulaifah itu sekarang namanya adalah Bir Ali. Bir Ali itu menjadi tempat mikot bagi penduduk di luar daripada kota Mekah, ya terutama di Madinah. Dan itu dalam menggunakan pakaian ihram. Ini kita bisa bayangkan, Pak Arif. Kita dari Bir Ali menuju Mekah saja itu kan perjalanan kalau menggunakan bis AC 6 jam, ya. 6 jam kalau sudah ngambil mikot itu kan banyak larangan-larangan kalau memang sudah niat mau menunaikan ibadah haji, mau menunaikan ibadah umrah. Kalau sudah ngambil mikot itu kan banyak larangan-larangan. Kalau kita ukurannya 6 jam, loh, kalau Rasulullah SAW, Masya Allah, itu dalam keadaan menggunakan untanya, ya, mengendarai untanya, itu kan perjalanan bisa 8 sampai 9 hari. Itu dari Bir Ali menuju kota Mekah. Bisa bayangkan, selama 8 hari itu masih menjaga konsistensi segala sesuatu yang diharamkan. Ya, kalau sudah mengambil mikot itu bagaimana mungkin dalam keadaan, dan saya yakin pasti, ya, kan nggak boleh pakai wangi-wangian, itu baunya pasti luar biasa pada saat itu. Ya, sementara kita hanya 6 jam saja, kita ya 10 jam lah kalau untuk menunaikan secara detail, ya, sampai tahallulnya dan sebagainya. Tapi zaman Rasulullah SAW ingin menunaikan ibadah haji pada saat itu, ngambil mikotnya, ya apapun yang dilarang pada saat itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9 harian lah perjalanannya. Nah, itulah menjadi satu jihad yang luar biasa, ya. Satu semangat yang luar biasa. Kalau tidak berangkat dari dasarnya iman, nggak mungkin ada di antara mereka yang kuat. Makanya nanti di Baiat Ar-Ridwan itu banyak muncul orang-orang munafik yang akhirnya mereka keluar dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, saat mereka melakukan perjalanan ke kota Mekah, Masya Allah, ternyata di dalam perjalanan tersebut, ketika mendekati kota Mekah, ada seorang dari kalangan Khuza'ah itu melapor bahwa ada pasukan Khalid bin Walid di Qura Al-Ghanim. Qura Al-Ghanim itu jaraknya sekitar 60 km dari kota Mekah. Itu sudah siap menghadang. Gitu.
Nah, disitulah ada beliau melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ada pasukan Khalid bin Walid dengan 500 pengikutnya itu sudah mulai menghadang Rasulullah SAW. Itu tepatnya di Qurul Ghanim. Nah, disitulah akhirnya Rasulullah SAW ya tetap bergerak walaupun memang pada saat itu beliau berkonsultasi dengan sahabat-sahabatnya. Gimana? Ini ada Khalid bin Walid yang pada saat itu kan beliau belum masuk Islam. Ya, kita kenal Khalid bin Walid itu, masya Allah itu panglima perang ya, yang justru pada saat beliau jahiliyahnya menghadang Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah haji. Tapi nanti Khalid bin Walid ini akan terkesima dengan taktiknya Rasulullah SAW. Salah satu di antara yang membuat beliau terkesima itu adalah tidak lain, loh kok saya dapati Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya ini betul-betul memang mau menunaikan ibadah. Dilihat di antara mereka itu menggunakan pakaian putih-putih dan tidak ada yang namanya alat perang di situ. Nah, makanya di sini sahabat Khalid bin Walid akhirnya terkesima, ini betul-betul untuk ibadah. Maka beliau laporkan kembali kepada pemuka Quraisy yang ada di Mekah. Beliau mengatakan demi Tuhan, demi Allah gitu ya. Kenapa saya katakan demi Allah? Karena orang-orang musyrikin itu juga mengenal Allah sebetulnya. Makanya hati-hati kalau ada di antara kita yang belajar akidah mengatakan bahwa alam semesta ini ada ya karena ada yang menciptakan. Terkait tauhid rububiyah gitu ya. Kemudian mereka mengatakan tauhid rububiyah itu ya alam semesta ada karena ada yang menciptakan. Dan itu pun juga diakui oleh orang-orang di luar Islam. Alam semesta ada karena ada yang menciptakan. Nah, tapi nanti ketika berbicara siapa yang menciptakannya, ya ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengatakan alam semesta ini ada, ya yang menciptakannya adalah Allah. Tapi tidak kepada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu mengatakan bahwa ini bukan bukan Allah yang menciptakan. Nah, disinilah salah paham ketika memahami tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah sebetulnya. Kalau kita merujuk, orang musyrikin juga mengenal Allah itu. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Hijr ya, di situ kan mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka menjawab la yaqulunna Allah. Ya Allah yang menciptakan. Jadi hati-hati yang memahami bahwa musyrikin itu nggak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, cuma nanti mereka itu akan gagal paham terhadap apa sifat-sifatnya Allah. Makanya dihadirkan Quran surah Al-Ikhlas itu untuk membantah bagaimana cara pandang mereka terhadap Allah terkait sifatnya. Allah itu lahir, Allah itu memiliki anak, Allah itu melahirkan sebagainya. Makanya dikatakan qul huwallahu ahad. Itu pelajaran penting yang kita bisa ambil. Tapi di sini pasukan Khalid bin Walid itu terkesima karena tadi ini betul-betul unsurnya untuk ibadah. Akhirnya dia laporkan kepada Quraisy yang ada di Mekah, Muhammad itu dengan pengikutnya mau ibadah kok. Jadi izinkan saja dia masuk. Sementara pemuka-pemuka Quraisy itu mengatakan kepada Khalid, engkau ini sudah dibutakan wahai Khalid oleh beliau. Maka akhirnya Khalid itu diplomat pertama sebetulnya di kalangan kaum musyrikin yang mencoba untuk mengikuti gerak-geriknya Nabi Muhammad. Akhirnya Khalid nggak dipakai lagi di situ. Nah, syukurnya alhamdulillah Khalid itu akhirnya ketika melihat hewan-hewan domba-domba yang 1.400 para sahabatnya bawa ya untuk dihajiukan, qadarullah ternyata Nabi Muhammad itu nggak nampak, nggak bisa dilihat oleh penglihatannya si Khalid bin Walid tadi. Nah, disitulah akhirnya inilah yang membuat saya terkesima dengan Rasulullah SAW. Nanti lebih terkesima lagi ketika posisi beliau, Masya Allah, saat beliau mau menuju ke Qurul Al-Ghanim itu untuk menghadang Rasulullah SAW, akhirnya bagaimana? Disitulah beliau terkesima karena melihat Rasulullah SAW mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, disitulah dapat informasi, dapat wahyu dari Allah melalui malaikatnya, malaikat Jibril. Engkau ini nanti dalam perjalanan di Qurul Ghanim akan dihadang oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid yang justru akan melakukan peperangan pada saat itu. Nah, tiba-tiba
Rasulullah SAW meminta kepada sahabatnya, kita akan melaksanakan sholat berjamaah, tapi sholatnya ini adalah sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Bagaimana kaifiat sholat dalam keadaan takut? Itu kan bergantian. Nanti ada yang ruku, tapi ada yang menjaga. Nanti ada yang sujud, nanti ada yang sudah standby. Nah, di sinilah Khalid bin Walid akhirnya terkesima. Loh, saya kok baru merasakan, saya baru melihat cara sholat mereka ini kok agak aneh gitu. Biasanya kan sholatnya serentak, ya bersamaan. Tapi kok ini berbeda. Ada yang standby, ada yang sholat. Nanti ada yang sholat lagi, justru kebalikannya ada yang standby. Gitu ya. Itulah akhirnya membuat terkesimanya dari informasi dari mana Muhammad ini bisa tahu bahwasanya akan saya hadang dan akan saya lawan dengan pengikut-pengikut saya. Oh, kalau bukan ini berasal dari wahyu dari Sang Ilahi, maka mustahil ya ia mengetahui trik seperti ini. Nah, disitulah akhirnya 1 tahun ke depan Khalid bin Walid dengan 2 orang sahabatnya itu kan, diantaranya Amr bin As, kemudian satu lagi mohon maaf saya lupa, itu merupakan jantung dari kota Mekah. Alhamdulillah beliau akhirnya bertiga masuk ke dalam Islam, menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kalau Khalid bin Walid itu sebagai seorang panglima perang. Nah, kenapa dikatakan jantungnya kota Mekah? Sekarang sudah berada bersama-sama kita, kata Nabi. Ya karena Khalid bin Walid itu tidak lain adalah panglima perang. Amr bin As itu adalah seorang diplomat unggul ya, yang akhirnya alhamdulillah bisa masuk Islam. Yang satu lagi itu adalah kuncinya Mekah. Ya, kuncinya Mekah itu. Akhirnya alhamdulillah bisa masuk Islam. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ya terus bergerak karena Khalid bin Walid akhirnya mundur juga. Tapi Rasulullah SAW tetap terus bergerak sampai menuju ke wilayah Hudaybiyah. Nah, disinilah nanti ada beberapa diplomat kaum musyrikin yang kemudian ya mencoba menghadang Rasulullah SAW untuk tidak bisa masuk ke wilayah kota Mekah. Sekalipun nanti dia masuk ke wilayah kota Mekah, ya disinilah terjadi pertumpahan darah. Ya, dan mereka tidak mengenal, walaupun ini yang namanya tanah haram, ya tanah bulan burung, yang dalam komitmen mereka tidak ada peperangan dan sebagainya, mereka akan tetap melakukan peperangan karena kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad. Nah, kemudian sampainya kaum muslimin di sebuah tempat ya yang bernama Sanayatul Mirar, ini sebuah daerah di lembah Hudaybiyah. Itu terjadi beberapa diplomasi. Nah, salah satu sebelumnya yang dikirim oleh Rasulullah SAW, para diplomat kaum muslimin itu tidak lain adalah bernama Khirash bin Umayyah. Khirash bin Umayyah ini punya citra yang cukup baik di kalangan kaum Quraisy, terutama di Bani Khuza'ah itu kan punya tempat lah di kalangan Quraisy, yang akhirnya ternyata ketika beliau mencoba untuk hadir di kalangan kaum Quraisy pada saat itu, beliau mengusulkan Rasulullah dan para pengikutnya hadir ke wilayah Mekah hanya untuk ibadah. Ya, nah, akhirnya nggak terima atas pendapatnya Khirash bin Umayyah tadi. Maka Khirash bin Umayyah dijebloskan, ya ditahan oleh mereka. Sementara Khirash bin Umayyah ini kan membawa untanya Rasulullah SAW sebagai diplomat. Jadi kalau orang dulu itu di zaman Nabi itu sebagai menunjuk bahwasanya ini adalah seorang diplomat, maka dia harus membawa minimal yang dimiliki oleh pemimpinnya. Ya, Rasulullah itu punya unta namanya Sa'labi, itu yang suka ditunggangi oleh Rasulullah SAW, dan kaum musyrikin itu sudah mengenalnya, itu untanya Rasulullah. Makanya diutuslah yang namanya Khirash bin Umayyah untuk menunggangi untanya Rasulullah. Sampai tibanya, oh ini berarti diplomat dari Rasulullah. Maka diterima oleh kaum musyrikin, tapi ketika beliau mengungkapkan alasannya Rasulullah ingin masuk wilayah kota Mekah hanya untuk ibadah, nah disitulah akhirnya tidak diterima. Karena kenapa? Itu tadi, karena kebencian beliau. Nggak ada lagi yang namanya Muhammad itu bisa masuk. Kalau bisa masuk, geger Arab ini. Geger tanah Quraisy ini. Gitu. Maka disitulah akhirnya Sa'labi ditahan oleh mereka dan untanya Rasulullah itu dibunuh. Ya. Dengar kabar informasi seperti itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW nggak patah semangat.
Akhirnya beliau mengusulkan ini harus ada lagi diplomat kedua yang bisa menyampaikan kepada mereka. Namun pada saat itu beliau mengusulkan pertama kali adalah sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah, sahabat Umar bin Khattab sebetulnya tidak menolak, tapi karena mengakui kondisinya beliau itu adalah kalau sudah terkait Rasulullah, beliau itu kan kalau bahasanya Pak Arif di Melbourne itu wondo bahu pikir lek perlu sak nyawanya pisan. Ya kalau perlu nyawa kalau buat Rasulullah itu ya, taruhannya. Jadi beliau itu sedikit-sedikit memiliki sumbu yang pendek kalau Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa harus saya? Saya ini bukan berarti menolak apa yang kau perintahkan, tapi saya mengukur diri saya. Kalau saya yang diutus untuk menjadi diplomat ke sana, ini pasti bukan lisan lagi yang berbicara, gitu, tapi pedang saya yang akan berbicara kepada mereka. Jadi rasanya tidak pantas saya yang dikirim. Nah ini pelajaran penting juga bagi kita. Kalau kita mengukur diri kita nggak mampu, ya jangan merasa mampu. Maka penting kita alihkan kepada mereka yang justru kita menilainya, oh orang ini lebih mampu daripada saya. Begitu tawadunya lah para sahabat-sahabat. Akhirnya Umar ibn Khattab mengusulkan, siapa kalau begitu wahai Umar, kata Rasulullah? Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu diterima di kalangan kaum musyrikin Quraisy, ya karena apa tadi? Karena kedermawanannya, kemudian karena sukunya yang masih diterima di kalangan Quraisy itu tidak lain adalah memiliki tempat di kalangan Quraisy. Nah, makanya Utsman bin Affan lah diutus untuk menjadi diplomat yang kedua. Namun pada saat itu bagaimana kondisi Utsman bin Affan? Ya disitulah akhirnya pihak Quraisy tidak mengizinkan pula Rasulullah. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan sudah menjelaskan, kami ini buat ibadah, kedatangan kami ini tidak ada unsur lain, hanya untuk ibadah saja. Kenapa tidak diizinkan? Nah, justru dari pihak kaum Quraisy mengatakan, Utsman, jika kau ingin ibadah, jika kau ingin tawaf, jika kau ingin menunaikan ibadah hajimu, sudah engkau saja sendirian, kami izinkan. Tapi tidak untuk Muhammad, katanya. Ini karena kebencian lagi. Makanya nggak salah ketika ada pepatah mengatakan, salah satu diantaranya Syekh Muhammad Idris Syafi'i, ini kaulnya beliau, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin kama ainus sukhti tubdil masawi. Kalau orang itu menilainya atau memandangnya dengan pandangan yang jelek, ya apapun yang dilakukan itu pandangan kebencian, apapun yang dilakukan, sekalipun itu baik, akan dianggap jelek. Ya, makanya Islam tidak mengajarkan untuk menilai seseorang itu dengan pandangan kebencian, tapi pandangan rahmah, ya, pandangan kasih sayang di situ. Nah, kemudian akhirnya Utsman bin Affan karena mendesak terus, izinkanlah Nabi Muhammad beserta pengikutnya untuk bisa masuk. Ya, karena didesak terus, akhirnya kaum Quraisy yang menahan beliau. Ya, terdengar kabar kok Utsman ini nggak datang-datang. Nah, akhirnya sampai 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar informasi Utsman pun ternyata dibunuh juga oleh kafir Quraisy pada saat itu. Walaupun memang itu adalah beritanya hoax, tapi yang sampai ke Rasulullah, Utsman bin Affan itu tidak lain adalah wafat di tangan Quraisy. Nah, makanya pada saat itu, oh kalau begini terus nggak bisa dibiarkan. Maka Nabi mengungkapkan yang namanya bai'atur ridwannya. Disitulah akhirnya terjadi pembaiatan, ya, kegelisahan karena berangkat dari kegelisahan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yang mana Utsman bin Affan sebagai diplomat muslim itu belum kembali. Maka dijadikanlah atau diadakanlah yang namanya bai'atur ridwan. Isi bai'atur ridwannya itu tidak lain adalah Rasul menyampaikan, kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kami memerangi kaum Quraisy. Ini yang pertama. Nah, kemudian maka di antara kami harus bersatu dan setia. Siapa yang ikut, maka mereka angkat tangan semuanya. Tapi siapa yang tidak mau ikut, ya ada beberapa di antara mereka yang lengser juga. Nah, bisa juga satu persatu. Kalau begini terus kita pun dalam keadaan genting nih Muhammad. Kita nggak bakalan bisa ikut. Mohon maaf, kita nggak bakalan bisa tunduk kepada mereka. Kita tidak akan bisa melawan mereka, mohon maaf. Tapi justru kita akan tunduk kepada mereka. Tapi Rasulullah memberikan keyakinan, kalau kita ini bersatu dan saling setia, insya Allah kita akan mampu menaklukkan mereka. Nah, disinilah diantara peristiwa bai'atur ridwan.
Nah, sementara diplomat di kalangan mereka kaum musyrikin itu ada, mohon maaf, ini tadi saya sampaikan baru sampai sini materinya yang saya buat itu Pak Arif. Jadi mohon maaf lahir batin, insya Allah nanti saya akan tuntaskan dan nanti akan saya share ke teman-teman. Itu ada Budel bin Waroko, kemudian ada Mikros bin Hafs, ada Hulais bin Al-Alqomah, kemudian yang keempat itu terakhir adanya Suhail bin Amr. Ya, memang menarik nih di antara diplomat kaum musyrikin, ada yang justru mencoba untuk merangkul Rasulullah. Ya udahlah, jangan kembali ke Mekah, cukup dideportasi lagi lah ke wilayah Madinah gitu. Itu ada juga yang mengusulkan beliau seperti itu, tapi tidak didengarkan oleh Rasulullah. Kemudian sampai tiba diplomat unggul di kalangan kaum musyrikin itu, ya salah satunya diantaranya adalah Suhail bin Amr. Ya, Suhail, Masya Allah, namanya aja Suhail. Suhail ini kata Nabi diambil dari kata-kata sahlan. Ya, insya Allah ini akan mudah nih bagi kita untuk bisa masuk ke wilayah Mekah. Nah, makanya di situ akhirnya saya izinkan stop share dulu. Nah, akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Suhail karena Umar bin Khattab mengatakan, saya ini rasanya tidak pantas untuk berdiplomasi dengan mereka, maka baiknya engkau lah yang sebagai pemimpinnya untuk berdiplomasi dengan Suhail bin Amr. Maka terjadilah di situ diplomasi yang isinya tidak lain adalah, ini kebiasaan Nabi. Kalau Nabi itu kalau menulis surat, baik itu bentuk perjanjian maupun isi surat, salah satu diantaranya ada Raja Muqawqis yang di Mesir, kemudian Raja Kisra yang ada di Persia, kemudian Raja Heraklius yang ada di Romawi, itu tidak pernah lepas dari kalimat basmalah. Makanya kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuma pada saat itu Suhail mengusulkan, Muhammad, kami ini nggak kenal Tuhan yang kau sampaikan, konsep Tuhan kamu Rahman Rahim. Makanya tadi saya sampaikan, mereka itu sebetulnya bukan nggak kenal Allah, mereka kenal Allah, tapi mereka gagal paham di sifat-sifatnya Allah. Mereka kenal Allah, lalu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu nggak pernah melekat, karena sifat Allah itu nanti ya memiliki anak perempuan, namanya Manat, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Itu bagi mereka pemahamannya. Maka lalu bagaimana Suhail ganti kalimat ini? Ya, diganti dengan kalimat apa? Kalimatnya diganti dengan Bismika Allahumma. Berarti mereka mengenal juga Allah di sini. Ya, tapi jangan dilanjutin Pak Arif. Ini bisa pulas nanti. Bismika Allahumma. Disitulah akhirnya diksi tersebut diganti oleh Rasulullah. Oh iya, selama esensi dan substansinya sama, kenapa harus terpancing emosinya? Walaupun pada saat itu sahabat Umar bin Khattab, Masya Allah, itu udah mendekati kaum musyrikin yang lainnya. Ini kalau andai kata ada instruksi dari Rasulullah perang, gitulah, atau jihad, ini udah ditebas semuanya itu sama Umar bin Khattab. Tapi pada saat itu ditahan terus oleh sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, qadarullah bisa dilerai lah. Yang emosinya Umar bin Khattab, kemudian emosinya Ali bin Abi Thalib, walaupun sahabat Ali pada saat itu menjadi sekretarisnya. Jadi yang menulis, ganti Ali dengan kalimat apa ya Rasulullah? Bismika Allahumma. Oh, ini melecehkan, katanya. Oh, tidak, ikuti, kata Nabi. Akhirnya diikutilah. Kemudian yang kedua, hadza ma wa'adallah, hadza ma wa'adana ma baina Suhail bin Amr wa Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian di antara Suhail bin Amr dan Muhammad Rasulullah. Disinilah Suhail akhirnya mengusulkan, saya nggak terima. Kenapa? Kalau nama saya Suhail bin Amr kok. Kenapa engkau Muhammad Rasulullah? Disinilah justru kalau kami yakin kok itu utusan Allah, kami nggak akan menghadang kamu untuk bisa masuk wilayah kota Mekah. Tapi karena kami belum yakin kok itu adalah Rasulullah, makanya di sini kami hadang untuk tidak bisa masuk. Nah, makanya pada saat itu Nabi Muhammad diminta apa yang harus diganti? Ganti namamu Muhammad bin Abdullah, karena kami hanya mengenal kamu itu adalah Muhammad putranya Abdullah. Sementara tertulis dalam perjanjian itu, ya saya Suhail bin Amr, berarti engkau Muhammad bin Abdullah. Akhirnya ditulislah Muhammad bin Abdullah. Walaupun pada saat itu sahabat-sahabat juga udah gerang juga, ini melecehkan Nabi Muhammad SAW.
Itulah tadi kata Nabi, selama esensi dan substansinya sama, maka jangan sampai ya mudah punya sumbu-sumbu pendek, ya punya pemahaman-pemahaman yang ya Allah justru membuat kita ini dikenal dengan orang-orang yang bukan memberikan solusi, tapi menjadikan memberi pemahaman-pemahaman yang fundamentalis bagi orang-orang yang Islam garis keras dan sebagainya. Mohon maaf Ustaz, karena satu keterbatasan waktu nih Ustaz. Mungkin bisa lebih dipersingkat kira-kira inti perjanjian Hudaybiyah itu ada berapa poin Ustaz? Ya, ini intinya, walaupun memang ada yang mengatakan 64 poin, tapi di sini ada poin-poin yang penting saja saya sampaikan. Pertama, yaitu sampainya informasi bahwa dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disetujui oleh Suhail bin Amr dan Muhammad Abdullah. Salah satu di antaranya, Rasulullah SAW membatalkan ibadah umroh, ya, kemudian memerintahkan agar kaum muslimin mencukur rambut dan menyembelih unta-unta yang disampaikan sebanyak 3 kali. Nah, tetapi tidak dikerjakan oleh kaum muslimin pada saat itu, tapi dicontohkan oleh Rasulullah. Ini pertama isinya tidak lain adalah tidak jadi pada saat itu untuk menunaikan ibadah haji, tapi mereka bukan dideportasi, tapi kembali lagi ke kota Madinah. Sebab kenapa? Kalau terjadi kita masuk wilayah kota Mekah, dan ini akan terjadi pertumpahan darah, dan ini setidaknya mengambil kemaslahatan umum. Jadi kita harus kembali dulu, sementara isi perjanjiannya itu menyetujui besok 1 tahun ke depan bisa kembali lagi ke sini. Ya, itu kan berarti tidak ada yang dirugikan sebetulnya. Karena kenapa? Karena Rasulullah bisa kembali lagi pada tahun berikutnya. Dan bahkan itu ada nasihat dari Musalamah kan, salah satu diantaranya, engkau harus berdakwah jangan hanya lisan saja, tapi berdakwahlah secara hal. Karena tadi yang di mukadimah saya sampaikan, lisanul hal afshahu min lisanil aqwal. Kemudian yang kedua, Muhammad harus pulang tahun ini dan tidak boleh masuk tadi. Yang kedua adalah kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Masya Allah. Ya itulah nanti artinya gencatan senjata, jangan sampai nanti ada peperangan selama 10 tahun itu perjanjiannya, dan itu disepakati ya, walaupun nanti mereka itu mulai munafik ya, mulai berbohong kepada Rasulullah SAW. Makalah disitulah akhirnya Nabi memerangi sifat kebohongannya, sikap kebohongannya, bukan orangnya sebetulnya. Loh, kenapa kok udah disepakati perjanjian seperti ini mereka mengingkarinya? Maka Nabi boleh dalam kondisi ini meminta kepada para sahabatnya perangi kembali di situ, bukan kepada subjeknya, tapi apa, perilakunya terhadap kebohongan yang sudah melanggar janji tersebut. Berikutnya, barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad diperbolehkan, dan siapapun yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy diperbolehkan. Nah, disinilah artinya moderasi ya. Moderasi Nabi Muhammad itu muncul, moderatnya seorang pemimpin itu muncul, ya monggo silakan. Ya, tidak ada paksaan, karena dalam Islam itu la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena yang jelas sudah jelas, ya kalau mau ikut ke sana silakan, ya ke Nabi Muhammad pun juga silakan. Dan terakhir, siapapun dari golongan Quraisy yang menyeberang kepada Nabi Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan kepada mereka. Jadi siapapun dari pengikut Nabi Muhammad yang menyeberang kepada Quraisy tidak akan dikembalikan, karena dulu ada tawanan-tawanan ya di antara mereka kaum musyrikin yang ditawan oleh Rasulullah SAW. Kaum musyrikin meminta untuk dikembalikan artinya tawanan-tawanan tersebut. Ya, inilah perjanjian-perjanjian yang alhamdulillah ternyata itu pun juga kita mengenalnya sudah digagalkan ya, justru dicorengkan oleh kaum musyrikin itu sendiri. Itulah salah satu di antara perjanjian perjanjian Hudaybiyah atau diplomasi Hudaybiyah yang terjadi pada saat itu yang bertepatan pada tahun ke-6 Hijriah. Barangkali itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kekurangan, ya itulah kelemahan saya. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ada satu yang saya tahu dari salah satu perjanjian Hudaybiyah itu bahwa Nabi mensyaratkan jika ada orang-orang di Mekah yang membicarakan, tidak perlu beribadah, tapi membicarakan tentang ketuhanan dan Islam, jangan dilarang. Nah, dengan dari situ otomatis berkembang kan kesempatan untuk
orang mulai terbuka pikirannya untuk membahas secara Islam yang tidak dilarang gitu Ustaz ya. Itu merupakan satu rahmatnya Allah kepada Nabi SAW dengan diplomasi itu. Baik, Ustaz, saya rasa karena waktu yang juga membatasi, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan kepada kami dan mengenai diplomasi Hudaybiyah ini merupakan suatu piagam atau charter pertama kali dalam Islam ya Ustaz ya, untuk perdamaian dan gencatan senjata dan juga kompromi antara Islam dengan kafir Quraisy. Lebih kurangnya dalam penyelenggaraan acara ini kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Arif, ya maaf lahir batin, juzitu masalah jaza. Waalaikumsalam, sama-sama, maaf lahir batin juga. Mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk ketemu secara fisik, Ustaz ya, bertatap muka. Amin, amin, insya Allah. Baik Ustaz, kami Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.